Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Semakin dekat dengan Pilpres Pemilu 2024, semakin ramai survei-survei dan menyampaikan tentang siapa yang mendominasi hasil survei, tokoh mana. Ramai sekali 1 tahun terakhir ini. Makin dekat 2024 makin ramai. Dan nama-nama itu sepertinya masyarakat sudah hafal. Sudah terbentuk. Bahkan dianggap sudah mengerucut lah. Di antara 3 yang paling tinggi adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan. Di bawah ini masih ada lainnya lagi. Kalau mau daftar sampai 10-20 juga masih, tapi kecil-kecil dapat suaranya. Kalau kita melihat dari sini, kesan saya sebenarnya suara publik kita di Indonesia, suara publik ini sudah terbentuk menurut hasil survei. Orang sudah percaya bahwa nanti yang paling dominan itu Prabowo, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, begitu. Sehingga mempengaruhi dinamika partai-partai ini sudah mulai mengarahkan ke sini. Nama di bawah itu ya mungkin calon wakil presidennya seperti Agus Harimurti Yudhoyono, seperti Erick Thohir, seperti Erlangga Hartarto, Puan Maharani, meskipun suaranya kecil-kecil, ada yang sampai cuma 0,1 gitu ya. Kita ini tahu dari mana bahwa semua orang Indonesia ini memilih ini nama-nama ini. Tahu dari mana? Kita kan tahu dari lembaga survei. Terus lembaga survei tahu dari mana dia? Dia mensurvei masyarakat. Bagaimana cara dia mensurvei? Kok sampai dia membuat kesimpulan seperti itu? Kita tidak tahu metodologi-metodologi yang dipakai oleh para lembaga survei. Kita juga tidak tahu mereka survei dengan benar atau tidak. Kita tahunya mereka sudah umumkan hasilnya. Dan kita percaya itu. Lalu kita pegang. Sekarang pertanyaannya, kalau lembaga survei itu bohong atau penggunaan metodologinya salah, berarti suara masyarakat sudah mempercayai lembaga survei. Tadinya kan kita berpikir bahwa lembaga survei menangkap suara rakyat. Tapi jika metodologinya salah atau dibuat-buat, maka sebenarnya yang terjadi terbalik. Suara rakyat mengikuti suara survei, suara lembaga survei. Saya ambil satu contoh ya. Ada 2 model pertanyaan, yaitu pertanyaan secara metodologis ya, dalam metodologi survei kuesioner, mengajukan pertanyaan. Ada pertanyaan terbuka dan ada pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka artinya masyarakat ditanya, kamu mau milih siapa? Terserah mau pilih siapapun. Itu namanya pertanyaan terbuka. Yang satu pertanyaan tertutup. Kamu milih di antara ini loh yang kami sudah mendaftar. Dari 270 juta penduduk, lembaga survei cuma mendaftar 10 orang, 5 orang, ada yang 20 orang. Berarti kita akan memilih, saya misalnya ya, saya mau memilih misalnya Budiman Sujatmiko. Tapi karena nama Budiman Sujatmiko tidak ada dalam daftar, tapi saya kan harus memilih. Jadilah saya memilih misalnya Prabowo, atau Anies Baswedan, atau Ganjar Pranowo. Saya harus memilih. Karena Budiman Sujatmiko yang idola saya tidak muncul. Kalau saya memilih di antara yang didaftarkan oleh lembaga survei, berarti kan suara saya, aspirasi saya, yang aslinya dari Budiman Sujatmiko, berpindah. Saya sudah berpindah pilihan saya ke Prabowo, atau kepada Ganjar, atau kepada Anies, atau kepada Erick Thohir, atau kepada siapapun. Ini artinya, suara saya, suara masyarakat, mengikuti kemauan lembaga survei. Hati-hati. Lambat laun, suara masyarakat, pilihan masyarakat mengikuti setelan lembaga survei.
Lembaga survei suka tokoh yang mana, mereka akan mendaftar, suruh kita pilih. Itu diberitakan terus-terus dan setiap bulan terus-terus disurvei, terus-terus diberitakan, masuklah ke otak masyarakat dan secara psikologis masyarakat mulai menerima nama ini, nama ini. Jadi artinya yang harusnya lembaga survei menangkap suara rakyat jadi terbalik. Suara rakyat mengikuti kemauan lembaga survei. Bagaimana dengan lembaga survei kalau dia lembaga survei pesanan? Dia ingin mendukung seseorang atau seseorang memesan ke dia supaya nama dia terus dimunculkan dan dimunculkan. Lama-lama masyarakat terima. Kalau di negara bijaksana, masyarakat tidak terpengaruh oleh lembaga survei. Kalau mau percaya lembaga survei, perlu dilihat metodologi mereka. Salah atau benar metodologi? Salah satunya adalah cara membuat kuesioner. Pertanyaan terbuka atau tertutup. Kalau pertanyaan terbuka, kita percaya bahwa ini bisa mewakili suara rakyat. Tapi kalau pertanyaan tertutup, masyarakat yang akan mengikuti suara lembaga survei. Terbalik. Kita coba lihat ya. Coba kita lihat. Orang sekelas Sri Mulyani, orang sekelas Mahfud MD, kok bisa kalah hasil surveinya? Nama itu bahkan tidak ada. Dibanding Anies Baswedan, dibanding Ganjar Pranowo, dibanding Erick Thohir, atau dibanding Puan Maharani. Nama Sekaliber ini tidak muncul loh. Kenapa tidak muncul? Ya mungkin bentuk pertanyaan tadi, pertanyaan tertutup. Tidak didaftarkan oleh lembaga survei. Sementara masyarakat tidak dibiarkan untuk memilih bebas tanpa ada daftar nama. Berhati-hati. Kalau saya melihat orang seperti Sri Mulyani, orang seperti Mahfud MD, itu bukan tokoh main-main loh. Tokoh yang punya kompetensi kuat, punya watak kepemimpinan kuat, punya kinerja kuat. Tapi kok tokoh ini tidak muncul? Ini yang patut dipertanyakan. Padahal di dalam ruang publik yang aslinya dua tokoh ini cukup idola. Tapi tidak muncul di survei. Sudah tidak muncul, kalaupun muncul juga kecil suara. Padahal yang realnya di masyarakat, dua tokoh ini cukup idola. Masyarakat sangat mengidolakan itu. Ini kita lihat untuk kita bisa mencurigai metodologi yang dipakai oleh para lembaga survei. Jadi kalau di negara bijaksana, masyarakat tetap mandiri. Tidak boleh terganggu, tidak boleh tergoda dengan hasil survei. Tidak boleh mempercaya dulu hasil-hasil survei. Masyarakat harus punya kemandirian dengan pilihannya. Kalau sampai masyarakat tergoda percaya pada hasil-hasil survei, maka Pilpres 2024 bukan menurut suara rakyat, tapi rakyat mengikuti kemauan lembaga survei. Jadi demokrasi yang sesungguhnya malah tidak terjadi nanti. Yang terjadi adalah hegemoni lembaga survei. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.